Di ruang PPIJ termohon. Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Ya Ayah, untuk kesekian kalinya kita kembali mendengarkan bagaimana pihak UGM kembali menegaskan bahwa ijazah Joko Widodo asli. Itu dia, Ambe udah berkali-kali ngomong nih Bu Rektor ya. Tapi kok kita kayak di ghosting ya kayaknya ya. Karena itu dia sebenarnya kan meski sudah diklarifikasi berulang kali, tapi nampaknya spekulasi soal ijazah Joko Widodo ini semakin liar saja di publik. Termasuk juga apakah ini sudah membantah berbagai statement dari kubu sebelah ya kan. Kami hadirkan langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama kami ada Mas Ahmad Hosinudin. Salah. Jangan selip lidah. Padahal udah sering kesini ya kan. Selaku kuasa hukum dari Rosuryo CS. Halo Mas, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum semuanya. Ya, dan juga hadir pula ada Mas Yakub Hasibuan, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat pagi Mas. Selamat Pagi, Mas. Pagi, Mbak. Siapa yang cantik di sebelah saya? Ada Mbak Feby Mutiara Nelson selaku pakar hukum pidana
Universitas Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi, Mbak Bu. Febi. Pagi. Nah, kita mohon Sebenarnya pencerahan biasanya nanti, sih Febi. ladies first ya, tapi kayaknya kita harus ke Bang Ahmad terlebih dahulu. Nah, Seperti itu biasa dia. pagi-pagi. Mas, beberapa poin tadi kan, Ya. seperti misalnya penggunaan kacamata, kemudian juga penulisan Sumitro itu tadi, dan juga beberapa hal sudah dibantah oleh pihak UGM. Kan ini sebenarnya sudah secara langsung dong kemudian membantah statement dari kubu Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya ingin melengkapi redaksi yang tadi dibuka oleh Philips. Oke. Jadi UGM telah kembali menegaskan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli palsunya. Oke. Gitu. Atau ada Lengkapnya ataunya begitu. ya, berarti. Gitu. Masih dibantah lagi. Masih nggak percaya sih, Iya. Pak Ahmad. Jadi begini, saya melihat apa yang disampaikan oleh UGM itu hanyalah testimoni yang direpetisi. Oke. Ini kemudian membuat masyarakat, khususnya kami, jadi ya jemu gitu, membosankan. Karena kan hari ini yang dibutuhkan publik itu bukan testimoni, tetapi bukti. Atau setidaknya dalam merangkai sebuah testimoni, setidaknya ya dikutip bukti-bukti yang menjadi rujukan. Misalnya ya Koran Kedaulatan Rakyat. Nah, di situ kan sudah pernah kami bantah. Karena redaksi yang disampaikan oleh Barreskrim saat itu, bulannya adalah bulan puasa. Padahal itu kolan dengan penanggalan Jawa, bulannya itu tidak ada puasa, yang ada adalah pasa begitu. Atau hal-hal lain lah yang bisa dikutip, setidaknya seperti apa yang disampaikan oleh Ridho Rahmadi saat beliau mengafirmasi temuan dari Rismon Hasyolan, dan kemudian dia memberikan dukungan penuh bahwa ini adalah penelitian yang basisnya adalah ilmu yang sangat tua, yakni matematika, sulit untuk dibantah kalau tidak bisa dikatakan mustahil begitu ya. Tapi apapun itu saya ingin menegaskan begini ya, ada sebuah analogi yang agak tepat ya untuk mengungkapkan hal ini. Kita itu kan kalau ada keranda mayat, orang yang membawa keranda mayat itu disegerakan agar segera jenazah itu dikuburkan. Kenapa filosofinya? Karena Nabi menyatakan kalau ini ya mayat orang baik biar segera ketemu kebaikannya. Kalau ini orang jahat ngapain lama-lama menjadi beban di pundak Jadi ya. maksudnya ini orang jahat, ada orang jahat Nah, di sini. saya ingin kaitkan dengan gelar perkara khusus begitu kan. Sumber pokok persoalan kan ijazah. Ya. Yang menjadi masalah kan tak pernah ditunjukkan. Oke. Kubu Jokowi berdalih nanti di pengadilan. Saya tidak perlu lagi lah memelas kepada Jokowi karena terbukti tidak pernah mau menunjukkan. Dan hari ini bukti itu tidak lagi menjadi kewenangan Jokowi. Sudah ada pada penyidik. Dan kami sudah mengajukan apa yang kami sebut dengan gelar perkara khusus. Dan penyidik sudah merespon itu. Ya. Nah, ketimbang lama-lama ya memanggul beban ijazah palsu ini ya. Nunggu di pengadilan yang entah ada atau tidak. Maka di gelar perkara khusus nanti bisa ini ditunjukkan. Memang tidak ada aturan yang mengatur. Tetapi ketika tidak ada aturan berarti kan menjadi kewenangan subjektif bagi penyidik untuk melakukan. Dan tidak bisa kemudian didalihkan kami harus izin kepada pemiliknya. Oh tidak. Barang yang sudah disita itu menjadi kewenangan penyidik. Maka penyidik hari ini yang kita tunggu sikap negarawan penyidik apakah ingin segera menyudahi perdebatan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazah atau sebaliknya. Lalu ada pertanyaan. Itu kan hak juga penyidik. Nah, makanya kalau penyidik ingin segera selesai karena soalnya kan tidak selesai, ijazah itu tidak pernah muncul. Sehingga apa yang dinarasikan oleh UGM itu seperti hikayat gitu loh. Waduh. Ya, dongeng begitu tayangan loh begitu ya. ya. Dongeng. Jadi apa benar sih asli Tapi begitu? kalau misalnya nanti UGM nggak kasih klarifikasi, Statement. nggak muncul, Sebenarnya kan dipertanyakan tidak sama ada. Mas Hari Ahmad. ini kan persoalannya bukan lagi dengan UGM. Bahkan di poin ke-7 UGM sudah membatasi batasan kewenangan dan tanggung jawab. UGM hanya menegaskan sejak masuk sampai dikeluarkan ijazah itu menjadi tanggung jawab mereka. Adapun setelah diserahkan kepada Saudara Joko Widodo, nah diapakan ijazah itu kurang lebih itu Mas bukan lagi Ahmad, tanggung jawab dari kalau UGM kemudian begitu loh. Dilihat-lihat gitu ya, apa sih kemudian yang membuat UGM ini muncul kembali, Ya. memberikan penegasan lagi 9 poin lagi? Ada yang janggal gak sih menurut Iya. Ahmad? Janggalnya adalah UGM ini nggak percaya diri gitu. Tuh. Kalau menurut kami ya, kalau dia sudah statement sekali selesai. Oke. Bahwa ada yang perlu dikuatkan harus dengan bukti, bukan merepetisi pernyataan yang sudah bisa gola zone ya diduga kuat oleh publik, ini pasti nggak dipercaya. Terbukti apakah hari ini misalnya masyarakat ya jadi percaya dengan pernyataan UGM. Cek saja komentar di akun resmi UGM terkait pernyataan Ova Emilia ini. Oke. Mayoritas itu semuanya mendelegitimasi pernyataan seorang rektor. Dan lucunya hari ini kan harusnya UGM menempuh apa yang telah ditempuh oleh UI. Oke, Setidaknya baik. membuat penelitian, kajian ketika ada kasus Bahlul Lahadalia itu kan. Itu kan ada tim Bahlil, ya, ya. Bahlul Lahadalia ya. Jangan diulang, Itu kan Bang. ada penelitian, Ya. ada kajian ya, Oke. dan kemudian penyelesaiannya selesai sesuai dengan kajian tadi, bukan dengan testimoni. Baik. Hari ini UGM kenapa tidak mengadopsi apa yang Baik. sudah ditempuh Oke. UI untuk menghilangkan praduga publik
bahwa UGM pasang badan terhadap kasus ijazah Jokowi. Banyak Pasang kok pasang badan loh. badan loh. Bagaimana Ini by tanggapannya? design apa gimana? Kita minta klarifikasi. Iya, kalau saya sih sebenarnya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh UGM Ya. pertama-tama. Karena menurut saya itu adalah hal yang sangat logis. Yang disampaikan Ibu Rektor adalah tanggung jawab akademis. Karena paling simpelnya begini, saya sebagai alumni UI juga saya berharap akan di treatment yang sama. Jika ada orang yang mempermasalahkan jasa saya, Ya. tentunya sebagai lembaga yang mengeluarkan, saya akan expect UI untuk juga membela saya, menyatakan bahwa ini loh dari awal pengumuman, pendaftaran, kemudian sampai pinjem bukunya aja masih ada semua rekornya, hingga kelulusannya. Jadi ini semua rekor ini sangat logis dan sangat menurut saya reasonable untuk dilakukan. Jadi saya sangat mengapresiasi. Dan yang menarik buat saya juga adalah kalau kita ingat narasinya di sini juga, sebelum UGM memberikan klarifikasi, itu dari tim Mas Roy Suryo CS itu mengatakan, tuh kan UGM saja diam. Mas Ahmad maksudnya waktu itu yang bilang. Waktu itu kayaknya bukan Mas Ahmad, tapi dari tim Mas Roy. Mereka kan juga mempertanyakan pihak UGM kemana. Kenapa kok diam? Kan sudah dijawab, kenapa ngomong lagi Nah, gitu. sekarang ketika ngomong lagi, Nggak pede. kenapa ngomong tidak pede? Artinya saya melihat angle-angle ini memang narasi-narasi yang dibuat, apapun yang dilakukan UGM adalah salah. Karena apapun yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi pun sekarang dilihat salah juga. Kalau Pak Jokowi diam, salah. Tidak berani itu kan, kita lapor dibilang salah, kriminalisasi. Jadi apa yang dilakukan sudah pasti salah. Tapi bukan by design kan, artinya kan ini UGM dimunculkan, UGM kemudian bersuara, bukan by design. Sama sekali tidak, karena kami tidak ada berhubungan sama UGM juga sama sekali. Memang Secara desainnya formal- bukan dari beliau. formal maupun Tapi kan yang tim Pak informal Jokowi ya. juga begitu kan, bisa bukan Ya, by design. saya kan? kira apa yang Memang- disampaikan itu kan juga merepetisi apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kubu Jokowi. Misalnya soal tadi pembelaan, saya ingin tegaskan ini bukan persoalan pribadi loh. Yang pribadi itu ingin dilindungi oleh akademiknya, lembaganya. Tapi ini soal publik. Kalau ijazah tadi mohon maaf tidak pernah digunakan untuk nyalon presiden, nyalon wali kota, nyalon gubernur, nggak ada soal. Apapun silakan saja. Misalnya itu produk pramuka ya biasa saja, biarkan saja. Tapi ini kan soal pejabat publik gitu. Yakub gimana tanggapannya mungkin? Iya, yang paling menarik di sini adalah bahwa UGM ini kan tidak dipercaya nih. Tadi Mas Ahmad juga sampaikan, Pak Jokowi pun tidak dipercaya. Jadi kan semua pihak sudah tidak ada yang percaya. Jadi bagaimana kita mau menjalankan proses peradilan yang ada ini? Dari penerbit tidak dipercaya. Kemudian kemarin Mabes Polri sudah menyatakan tidak ada pemalsuan, 263 tidak terbukti. Penyelidikan dihentikan, tidak percaya juga. Nanti pun dari laporan kita ini naik ke penuntutan dan juga ke pemeriksaan di persidangan tidak dipercaya juga. Jadi bagaimana? Ini kan kita restart, kita negara hukum. Harus ada suatu tatanan hukum yang dipercaya, yang digunakan. Kalau tidak kan ini menggunakan hukum rimba, tidak ada hukum acara, kemudian tidak ada kepastian hukum bagi semua pihak. Jadi kalau dari pihak kami jelas bahwa kenapa Pak Jokowi ini terus mengatakan bahwa ini harus dihentikan dari awal. Karena Pak Jokowi dari awal tidak mau melaporkan. Kalau Pak Jokowi ingin melaporkan, Mas, Mbak, dari beliau presiden sudah dilaporkan. Tapi kenapa tidak? Berlarut-larut. Karena beliau juga dari awal mengatakan ini seharusnya saya sampaikan aja, kuasa hukum menyampaikan aja kepada media, kepada publik, dihentikan, tapi tidak juga berhenti. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk Pak Jokowi. Jadi damai sekarang udah nggak ada? Kalau damai terlalu dini menurut saya sekarang ya. Karena belum ada permintaan maaf, belum ada pengakuan dan sebagainya. Restoratif justice kan salah satu intinya adalah itu. Pengakuan bahwa ada penyesalan, kemudian janji tidak melakukan lagi, dan oleh karena itu dihentikan. Tapi kan tidak ada itu. Jadi terlalu dini untuk kami mengomentari itu. Bertentangan juga itu dengan Dan jangan niatan terlalu dari Mas berharap Ahmad lah. itu. Nanti ngarep.com kasihan. Oke, nah tapi gimana nih Mbak Feby, kan justru penegasan dari UGM ini kok makin simpang siur, makin justru banyak yang nggak percaya kalau kata Mas Ahmad ya. Secara hukum. Iya, baik. Mungkin kalau secara akademik penegasan dilakukan oleh UGM itu bagian dari tanggung jawab akademik dari UGM tadi ya, dari secara akademik. Tapi secara hukum penegasan UGM itu sebenarnya tidak berdampak terhadap proses itu dapat dihentikan atau tidak. Karena berdampak atau tidaknya sebuah proses penyidikan itu adalah apa yang disampaikan di depan penyidik atau apa yang disampaikan oleh para saksi di hadapan penyidik. Dan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa hukum itu peristiwa pidana itu dapat dihentikan atau tidak dengan mudah juga. Ada beberapa syarat untuk dapat dikatakan sebuah peristiwa pidana itu dapat dihentikan atau tidak. Tapi berarti pernyataan dari Bu Ova tadi nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatakan bahwa ini berhenti ya? atau ini dilanjutkan, tidak bisa. Karena apa yang disampaikan itu ya harus di depan penyidik, dan kemudian itu juga didukung oleh alat bukti yang lain. Karena untuk dapat mengatakan bahwa sebuah peristiwa pidana itu lanjut kepada tahap selanjutnya, minimal ada 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti itu didapat dengan cara yang sah dan saling berkesesuaian satu sama lain. Nah, saat ini anggaplah pernyataan beliau itu dinyatakan di depan penyidik, itu pun baru menjadi alat bukti saksi. Tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti yang lain.
ada 5 alat bukti yang diatur di KUHP. Pertama adalah alat bukti saksi, kemudian alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, alat bukti surat saksi tadi harus didukung oleh alat bukti yang lain. Misalnya alat bukti surat, misalnya tadi yang diminta oleh kuasa hukumnya Pak Roy Suryo misalnya ya, yang mengatakan bahwa mana suratnya gitu. Itu salah satu, tapi tidak satu-satunya suratnya ada ijazah itu sebagai alat bukti sebenarnya. Masih banyak alat bukti surat lainnya yang bisa mendukung keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi. Baik itu saksi-saksi yang mengatakan bahwa ijazah itu betul ada atau saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya diragukan alat bukti itu. Nanti biarlah penyidik yang akan menilai apakah ini alat bukti merupakan alat bukti yang sah atau tidak dan berkesesuaian satu sama lainnya. Begitu. Termasuk juga tadi Mas Ahmad kan bilang, ini tergantung penyidik nih, mau menunjukkan apa enggak nih, gitu kan. Iya. Itu hak dari penyidik sebenarnya, Bu. Betul. Apakah ini diharuskan atau tidak sih? Apakah ini juga bisa difasilitasi? Sesaat lagi jawab ya, kami jeda dulu.